Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marianus Evantri, mahasiswa PPG dalam jabatan Bas 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 503 106 601 97 001. Nomor induk mahasiswa 258 6905 1328. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada pagi hari ini saya akan melakukan uji kinerja materi kelas 3 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di SD Negeri Vaimege. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Masih sehat? Masih, Pak. Oke. Marilah kita siapkan untuk berdoa. Yang ada di surga, dinamakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan dari jahat. Amin. Silakan dulu. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Kenapa mereka tidak hadir? Ada surat sakit? Silakan bawa sini surat sakitnya. Agnes Yovita Marni, Hadir, Pak. Alvino Satria, Hadir, Pak. Bernardino Elia Suryanto, Hadir, Pak. Dionysius Parli, Sakit, Pak. Oke, sakit. Clara Ida Ropean, Hadir, Pak. Eustaquino Beljani, Hadir, Pak. Febriantino Hendrianto, Hadir, Pak. Febrianus Andri, Hadir, Pak. Maria Octaviani Setia, Hadir, Pak. Nerlis S. Saima, Gofridus Henry Advent, Hadir, Pak. Octaviano Bendai, Hadir, Pak. Reginaldis P. Darman, Hadir, Pak. Rikidus Ferdianto, Hadir, Pak. Stevianus Juni, Hadir, Pak. Juliana S. Ayu, Hadir, Pak. Julius Joyson Dino, Hadir, Pak. Putri Ayu Ramadhani, Hadir, Pak. Alvaro Naor Krishno, Hadir, Pak. Francis Pus Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Ada orang yang tidak hadir ya? Ya, Pak. Hari itu hadir menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Silakan berdiri dan menyanyi secara bersama. Sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 'Apakah anak-anak sudah makan? Sudah. Kira-kira
Dino, Ikan. ikan. Stevi, Sayur. Joyce, Tomat. tomat. Ada berbagai aneka makanan sebelum kita ke sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ini tujuan yang akan kita capai. Peserta ini mampu mengenal Allah yang menyelamatkan. Ini tujuan yang akan kita capai. Sudah? Baik. Sebelum itu kita melakukan ice breaking. Kita membuat ice breaking, kita perlu fokus. Satu orang memimpin kita dalam ice breaking. Silakan Mei maju ke depan dan saya ajak kita semua untuk berdiri membuat ice breaking. Ya, Mei. Fokus. Dahulu kita mendengarkan bacaan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki.
Mari kita untuk bersama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Sungguhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas suatu meja. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Dari video yang kalian nonton tadi, menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus bersama dengan muridnya pergi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk istirahat menggunakan apa? Brian? Menggunakan perahu. Menggunakan perahu. Tepuk tangan untuk Brian. Lalu dalam video tadi, berapa roti dan ikan yang dibawakan oleh anak kecil itu? Putri? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tepuk tangan untuk Putri. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, dan Yesus membuat dan menggandakannya menjadi banyak. Berapa sisa roti tadi dalam video tersebut? Steffi? 12 bakul. 12 bakul. Tepuk tangan untuk Steffi. 12 bakul. Berapa orang? Berapa orang yang makan dari 5 roti ini dan 2 ikan? Dino? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk dengan perempuan dan anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk Dino. Baik, anak-anak. Lalu Yesus pergi ke salah satu kota, namanya itu kota Betsaida, menggunakan perahu. Lalu di sana ia ingin berbelas kasih kepada orang banyak
dengan apa? Dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak, sehingga semua orang yang di sana makan dengan kenyang. Baik, coba kamu perhatikan gambar di depan itu. Coba kamu perhatikan. Perhatikan gambar. Lihat ke depan, lihat ke depan. Perhatikan gambar di depan. Di sana ada apa? Joyce. Yesus dan muridnya. Yesus dan ke-12 muridnya. Tepuk tangan untuk Joyce. Yesus dan ke-12 muridnya akan menuju ke sebuah kota yang namanya kota Betsaida. Di sana mereka akan pergi menggunakan perahu, menggunakan perahu untuk mengasingkan diri dan beristirahat. Ada orang banyak yang sudah mendahului mereka, karena orang banyak tahu bahwa mereka akan ke tempat itu. Orang banyak itu tahu tujuan Yesus bersama muridnya. Coba perhatikan gambar di depan. Dari gambar itu apa yang kamu lihat? Clara. 2 ikan inat. Oke, tepuk tangan untuk Clara. Oke, yang akan dibuat oleh Yesus dari 5 roti dan 2 ikan menjadi lebih banyak. Coba kamu lihat gambar itu. Dari gambar itu, apa yang kamu lihat? Joyce. Anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Tepuk tangan untuk Joyce. Anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus akan membuat apa? Dino. Membuat mujizat. Oke, tepuk tangan untuk Dino. Yesus nanti akan membuat mujizat. Ini anak kecil yang tidak hanya peduli berdirinya sendiri, tetapi dia peduli terhadap orang lain. Berarti anak kecil ini mengabaikan kepentingan dirinya sendiri demi orang lain. Mengadakan mujizat. Dia mengambil roti itu dan mengangkatnya, lalu menengadah ke langit atau melihat ke langit untuk membuat mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan itu menjadi lebih banyak. Yesus membuat mujizat menggandakan roti dan 2 ikan adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mujizat yang paling nyata dalam kisah ini ketika Yesus membuka mata dan hati semua orang untuk berbagi. Inilah mujizat yang dibuat Yesus. Dia memiliki belas kasih terhadap orang. Coba kamu perhatikan gambar itu. Yesus sedang apa? Brian. Membagikan makanan. Membagikan makanan. Tepuk tangan untuk Brian. Terus. Memberikan 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Joyce. Yesus memberikan makanan dibantu oleh para muridnya kepada orang banyak, 5.000 orang, juga termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dilihat dari gambar itu, tidak ada yang tidak mendapatkan makanan. Semuanya
mendapat makanan dan mereka makan dengan kenyang. Berarti Yesus peduli dan berlaku adil kepada semua orang. Perhatikan. Ada berapa bakul yang tersisa dari makanan itu? Yuli, 12 bakul. Tepuk tangan untuk Yuli. Ada 12 bakul. Yesus memberikan makanan dengan berlaku adil kepada semua orang. Tetapi ada juga sisa. Dari 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, ada sisa roti dan ikan sebanyak 12 bakul. Itu yang tersisa setelah semua orang makan dengan kenyang. Silakan siapa yang belum paham? Silakan Putri. Mengapa Yesus memberi makan 5.000 orang? Oke, baik. Tepuk tangan untuk pertanyaan dari Putri. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang karena ia peduli dan berbelas kasih kepada semua orang yang menderita kelaparan. Perhatikan gambar ini. Kita lanjut. Apa yang dibuat oleh perempuan itu? Steve. Mereka sedang memberikan makanan. Mereka sedang memberikan makanan. Oke, tepuk tangan untuk Steve. Dari gambar di depan, perempuan itu peduli terhadap anak-anak yang membutuhkan makanan. Minta kalian semua untuk membentuk dalam kelompok. Silakan. Kerjakannya dan tetap menghargai teman yang ada di sana. Perhatikan petunjuknya. Bacalah teks dengan seksama kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dari Injil Markus bersama kelompok. Lalu diskusikan bersama. Tulislah hasil diskusi di dalam kolom yang disediakan pada LKPD atau lembar kerjakan peserta diri. Lalu setelah diskusi nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dalam presentasi, dengarkan baik saat kelompok lain menyampaikan pendapat. Silakan kerja. Baik, saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan diskusi 1. Mengapa Yesus mau memberi makan orang banyak itu? Jawab. Yesus mengasihi semua orang dan tidak ingin memberikan kelaparan. Saksikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Kita dengar pendapat dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Putri. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 2. Apa yang mengesankan dari mukjizat Yesus itu? Jawab. Yesus sanggup mengatasi
Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok 3. Silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan anak kecil dalam cerita itu? Jawab. Anak kecil rela memberikan 5 roti dan 2 ikan miliknya. Kita tepuk tangan. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari tindakan Yesus dan anak kecil itu? Dari kisah ini kita belajar bahwa berbagi dengan ikhlas membawa berkah. Saja presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kelompok 4. Silakan kembali. Kelompok 5. Maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 untuk membawakan presentasi. Ini hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana kamu dapat meneladani Yesus dalam hal berbagi di rumah atau di sekolah? Jawab. Kita dapat meneladani Yesus dengan cara berbagi makan, waktu, atau bantuan kepada teman yang membutuhkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, terima kasih. Silakan kembali kelompok 5. Ketika kamu di rumah atau di sekolah, apa yang harus kamu teladani dari kisah ini? Oke, silakan kelompok 5. Kita dapat meneladani Yesus dengan cara berbagi makanan, waktu, atau bantuan kepada teman yang membutuhkan. Apa yang kau rasakan ketika berbagi terhadap Jus? Merasa senang. Merasa senang, Rian merasa senang, ketika dia berbagi. Karena apa? Karena dia bisa membantu Jus. Berbagi itu membuat kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari diri sendiri, tetapi dari orang lain. Belajar tentang apa? Stevie Yesus memberi makanan kepada 5.000 orang. saya akan membagikan kepada kamu soal evaluasi yang akan kamu kerjakan di rumah. Nanti kerja di rumah dan tulis nama masing-masing. Dari keseluruhan materi kita hari ini, Yesus sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang yang berbelas kasih terhadap orang lain. Dan kita harus petik dari seluruh materi ini adalah sikap syukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia memberikan kita makanan dalam kehidupan masyarakat, untuk menjadi teladan seperti Yesus yang berbagi. Kita kamu nanti setelah ini sampai di lingkungan masyarakat harus peduli terhadap orang lain. Jangan hanya melihat karena dia teman. Minggu depan kita akan belajar tentang Yesus mengampuni. Tulis untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Doa Tuhan Yesus, doa Tuhan.